Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya mau wawancara ya. Sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya memang nggak langsung ini ya, nggak langsung isut. Ini yang khusus buat yang saya wawancara ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja sama ibu rumah tangga, namanya Ibu Anita Mariam. Ini bersama salah satu anaknya ya. Jadi ini ngobrol ringan, bebas, tidak dibatasi, masih ada hubungannya dengan HNI nanti ya. Kemudian nanti terserah Bu Anita aja jawabnya seperti apa gitu ya. Jadi bisa ngejalanin usaha dari rumah gitu. Baik, kita sapa dulu Ibu Anitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ini alhamdulillah, terima kasih waktunya ya. Kita mau tanya-tanya nih. Kan Ibu bisa jalanin usaha ya dari rumah sambil ngurus anak. Anaknya berapa Ibu sekarang? Alhamdulillah anaknya 4, Pak. Umur berapa yang besar, umur berapa? Yang paling besar nomor 1 itu 10 tahun. Nomor 2 6 tahun. Nomor 3 yang ini 2 tahun. Nomor 4 masih 6 bulan. Oke, nanti kita kapan-kapan kita perlihatkan ya. Sebentar nanti kita lihatkan gambarnya dulu aja. Oke, terus berikutnya kita mau tanya-tanya Ibu, gimana sih caranya kok bisa sambil ngasuh kayak gitu, anaknya banyak, bisa jalanin bisnis gitu dari rumah. Kan kayaknya repot banget gitu. Mungkin bisa bercerita gitu. Gimana cerita awalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cerita dari awal ya. Jadi awalnya itu memang waktu saya memulai bisnis itu masih anaknya 2 ya. Yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umurnya masih 6 bulanan lah gitu. Cuman saya itu memang dulu tinggal sama orang tua, jadi anak-anak masih banyak dibantu urus oleh orang tua. Gitu. Saya mulai bisnis ya, jualan herbal gitu. Nah itu masih biasa, jual biasa ya, masih tertangani gitu. Terus lama-kelamaan anak semakin besar, terus saya juga mulai tinggal sendiri, rumahnya ngontrak gitu, mulai merasakan kerepotan itu sambil ngurus rumah sambil jualan gitu kan ya, lumayan repot lah. Apalagi zaman sekarang itu pengennya kan konsumen diantar ya, produknya kita yang antar gitu. Kemudian suatu hari suami saya Pak Hadim ini melihat iklan Halal Mart gitu. Nah terus kita tertarik, akhirnya kita gabung di Halal Mart HNI menjadi agen. Kemudian tapi saya pikir-pikir setelah kita lihat ya, ternyata kan sistemnya sistem MLM ya, tapi MLM syariah gitu. Nah yang ada di pikiran saya waktu itu yang namanya MLM itu kan susah gitu dijalaninnya, harus pembinaan, harus segala macem lah, rekrut gitu-gitu ya. Jadi saya males lah gitu. Akhirnya kita cuma daftar doang, belum dijalanin gitu. Saya tetap dengan bisnis saya yang sebelumnya, bisnis biasa konvensional, jual beli gitu. Saya ambil dari supplier terus kita jual, walaupun dengan kerepotan tadi ya. Terus lama-lama saya itu menghubungi mentor saya, pengen
jual produk saya ke agen-agen HNI gitu, pengen kita dibantu. Terus saya WA itu mentor saya Pak Nasruddin, Pak tolong saya mau jual produk nih ke agen-agen HNI, bisa nggak dihubungkan gitu, karena ada program juga kan yang seperti itu, kerjasama gitu. Tapi Pak Nasruddin malah balesnya gini, nggak bilang ya nanti atau misalnya silahkan atau gimana, balesnya malah jalankan HNI-nya gitu doang gitu. Terus akhirnya ya udah saya stop tuh WA-nya, tapi saya mikir kok Pak Nasruddin bilang begitu ya, padahal beliau itu tahu saya itu ibu rumah tangga gitu kan, terus mau kemana-mana juga susah bawa anak, kok disuruh jalankan MLM gitu, padahal MLM kan repotnya segala macam lah gitu. Akhirnya saya mikir, malah jadinya saya semakin ingin mempelajari HNI itu karena dibalas seperti itu. Saya pelajari, oh ternyata kok agak gampang ya gitu, karena MLM itu kan sistem, sebenarnya dibuat sistem supaya memudahkan kita ternyata gitu. Jadi dengan kita daftar itu kita seolah-olah sudah punya banyak cabang nih di mana-mana gitu. Jadi memudahkan konsumen ya, ternyata konsumen kita nggak perlu jauh-jauh beli produk kita nantinya gitu. Ya intinya MLM ini bekerja sama dengan banyak agen gitu. Oke, terus itu kan yang membuat mungkin sebagian besar ibu-ibu di rumah gitu yang tidak punya kegiatan segala macam mungkin juga bertanya itu lewat apa ngejalaninya gitu, ngejainnya lewat apa, kok bisa gitu dijalani sambil mengasuh anak banyak di rumah gitu. Terus apa perlu peralatan yang canggih apa gitu kan, mahal gitu, mungkin komputer, laptop, apa-apa gitu. Atau gimana kan sambil ngasuh anak 4 itu dengan tanpa pembantu, belum ngurus rumah kayak gitu kan, nyiapin makan segala macam, ngurus suami seperti itu. Itu kan secara normalnya manusia susah sekali gitu. Itu ngejalannya gimana gitu. Nah memang kemudahan itu melalui proses yang panjang ya, jadi kita nggak dalam sekejap nemuin pola gitu, sehari 2 hari jalanin bisnis terus nemuin pola, nggak gitu juga gitu. Memang butuh kesabaran, terus kita juga butuh belajar terus dari pengalaman. Saya pun mengalami kerepotan di awal-awal karena memang belum tahu dalam-dalamnya banget HNI gitu. Sempet bawa 2 anak naik motor, harus belanja ke stokis gitu. Stokisnya jauh waktu itu ya, karena belum tahu tadi ya, ternyata ada stokis yang deket gitu. Jadi sempat bawa, anaknya tidur, yang satu tidur akhirnya berhenti dulu, stop dulu karena ya susah ya bawa anak kecil. Terus lama-lama akhirnya saya pelajari karena di grup juga ada pembinaannya, jadi kita baca bukunya, jadi nggak hanya menunggu dari mentor ngasih tahu gitu, ini ada ini, tapi saya mencari sendiri ya, googling juga, ternyata banyak loh tentang HNI ini gitu, jelas dari YouTube ada gitu kan, kita pelajari, oh ternyata ada ya ini stokisnya yang deket. Oh terus ternyata kita tinggal daftarin aja mitranya gitu, nanti mereka bisa belanja sendiri. Nah itu kan makin mudah gitu. Oke. Terus misalnya gini, saya punya temen di luar daerah gitu kan, terus dia udah tertarik sama produknya itu. Kan kalau multi level harus direkrut ya, harus gabung. Itu gimana tuh caranya tuh? Nah, kalau zaman dulu ya, saya kan juga sering ditawarin MLM kan. Kita mungkin yang teman-teman di rumah juga sering gitu dulu ditawarin MLM, gabung harus belanja 1 juta 2 juta gitu kan.
Nah di HNI itu nggak harus segitu, cukup 10.000 aja itu udah. Oh 10.000 ya? Iya 10.000 udah. Dapat apa aja 10.000 itu? 10.000 itu ya sudah dapat harga diskon untuk beli produk ya, dapat diskon sekitar 10-30%. Kemudian dapat cashbacknya juga, belanja satu produk juga udah dapat cashback. Terus dapat katalog virtual. Kalau yang 10.000 katalog sama buku panduan sukses virtual ya. Kemudian ya dapat itu juga peluang bisnisnya, dapat web HNI, terus AVO itu, dan pembinaan itu udah intinya, dan akses cabang HNI di mana-mana ya. Kemudian saya juga merasakan di awal-awal itu merekrut ya dari rumah ke rumah gitu, dan ke rumah teman. Sempat waktu itu kan masih anaknya 2, masih bisa naik motor sendiri. Nah itu pas hamil anak ketiga nih, yang ini sudah mulai kayaknya agak susah ya gitu. Tapi ya itu akhirnya kan tetap kita minta petunjuk Allah tentunya ya, kita berdoa memohon petunjuk, ya Allah ini saya kan menjalankan bisnis ini karena bukan keuntungan yang utama, itu bukan keuntungan saya awalnya itu, karena ya halalnya tadi kan saya baca-baca, oh ini sudah ada dewan syariahnya, jadi kita itu berbisnis. Kadang kan kita nggak tahu ya syariat dalam berbisnis itu, berdagang itu seperti apa, cara mengambil keuntungan, tapi ini sudah ada dewan syariahnya loh, jadi ya kita sudah intinya ada penanggung jawabnya lah gitu. Kita minta petunjuk sama Allah dan ketemu, akhirnya bisa dijalankan secara online gitu. Jadi maksudnya dijalankan secara online tuh gimana? Nah, secara online itu kita dari rumah aja, terus kita bisa menyesuaikan waktunya, ketika anak anteng atau ketika anak lagi tidur, kita bisa posting tuh di Instagram. Kalau suami saya lewat YouTube, kemudian dari Facebook, terus juga bisa japri teman-teman yang jauh gitu kan. Karena bisa diakseskan ke daerahnya ya. Iya, jadi nanti mereka cukup didaftarkan. Terus juga kalau misalnya mereka beli produk ya kadang saya gratiskan yang 10.000 tadi gitu kan, karena udah dapat untungnya kan. Pertama kan jual dengan harga konsumen, misalnya jual susu kambing kita jual dulu dengan harga konsumen 75.000, itu dapat untungnya 15.000. Kalau bahan-bahan buat kita ngeser-ngeser tuh gimana? Buat sendiri atau gimana itu tadi kita? Jadi sebelum saya di HNI itu saya jual produk secara konvensional ya, itu susah sekali nyari bahan gambar-gambar itu. Jadi saya harus moto-moto tuh dulu, beli produknya dulu, terus saya foto sendiri, bikin hiasan sendiri. Kan repot banget ya kalau udah punya anak banyak, udah nggak sempet lagi gitu. Nah di HNI itu pokoknya bejubel deh di online. Kita cari di Instagram, ketik aja search susu kambing HNI, banyak banget gitu. Ini 1 menit terakhir nih ya, 1 menit terakhir. Sebenarnya apa sih sebab paling utama atau paling penting atau yang paling membuat ibu itu mau memutuskan ngejalanin HNI gitu? Sebenarnya apa sih ininya gitu? Yang membuat, apakah memang bisnisnya gitu, peluang bisnisnya, atau memang produknya, atau memang kita punya pengalaman hidup yang dengan pengalaman itu akhirnya kita cocok gitu dengan HNI itu gitu. Ya intinya tadi sebelum saya jualan ini memang saya sempat mengalami sakit ya. Sakitnya sampai hampir bisa dibilang ya putus asa lah gitu. Terus ada seorang tokoh agama di lingkungan saya gitu ngasih obat habatus sauda dan madu. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah gitu bisa
sembuh sakitnya yang bertahun-tahun gitu. Mm. Nah jadi dari situlah bangkit gitu ya, kepercayaan saya kepada Islam gitu makin bangkit. Dan terus juga pengalaman itu membuat saya, ya tadinya sebenarnya nggak jualan itu, pokoknya ya saya ngasih tahu aja nih ada loh Tibun Nabawi gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak orang sakit juga ya. Kalau mau ya silakan, saya pengalaman pribadi saya alhamdulillah sembuh gitu kan. Ya saya berharap juga kalau misalnya jadi merasakan gitu, kalau misalnya ada yang sakit terus kita kasih info ini ada obat, mereka tuh seneng banget gitu ketika sembuh gitu. Apalagi ada nilai-nilai spiritualnya di situ. Jadi kita ibaratkan berdakwah lah gitu, menyembuhkan dan berdakwah. Jadi sampai sekarang pun saya ketika ingat Pak Martono itu yang ngasih habatus sauda dan madu itu, ya saya mendoakan beliau gitu. Alhamdulillah, semoga beliau Itu sebelum kenal HNI ya, makanya Iya. kan di HNI ada habat ya, jadi udah ganti ke HNI. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak, ini waktunya kita udah 15 menit ya, nanti kita ya sesuaikan. Terus terima kasih sharingnya, nanti mungkin kita akan sharing-sharing lagi untuk informasi terkait dengan gimana caranya, teknisnya mungkin nanti jalanin bisnis HNI dari rumah gitu, seperti itu. Terima kasih, silakan closing statement kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk kita bisa menjalankan aktivitas kita di rumah dan tetap bisa juga menjalankan bisnis dan juga bisnisnya dalam keberkahan seperti itu. Silakan closing statementnya. Ya, itu Haidar. Oke. Ya intinya apapun kita ya dalam kehidupan ini kan pasti ada masalah gitu ya. Kita ketika punya masalah cari jalan keluarnya, minta petunjuk pada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita gitu. Ketika niat kita jujur, kita niatkan untuk Allah gitu, Allah akan memberikan petunjuknya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.